Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kopi Penunggu dimanapun Anda berada. Saya Nurlian Lahati yang akan membawakan acara Kopi Penunggu untuk Anda. Sebenarnya muncul pertanyaan, apa Kopi Penunggu itu? Jadi kita ketahui bersama bahwa kopi itu adalah minuman yang harusnya kita minum di saat kita lagi nongkrong. Kemudian penunggunya apa? Ya, jadi penunggu ini adalah cerita yang mungkin akan berkembang yang dilandasi oleh mistis. Ya, dan untuk malam hari ini ya kita juga otomatis tema yang kita angkat itu adalah mistisisme dan juga logika. Jadi ya mistisisme itu berarti mistis ya, pemahaman. Tisme adalah pemahaman dan mistis ini berarti gaib, sesuatu yang kasat mata. Jadi ketika kita berbicara tentang mistisisme berarti kita sedang mempelajari atau memahami apa yang dimaksud dengan mistis. Kemudian kita sandingkan juga dengan yang namanya logika atau realistis kita berpikir. Seperti itu. Ya, dan kita akan mengupas tuntas tentang hal ini dan saya tidak sendiri, kita sudah menghadirkan salah satu narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa memperkenalkan sedikit saja tentang identitas Mbak yang cantik pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Nur. Nama saya Nur Fitra Rizkalinti, biasa dipanggil Fitra, asal dari Limboto. Limboto, Gorontalo. Ya, Limboto Provinsi Gorontalo. Jadi untuk stay kita pada malam hari ini sebenarnya kita dari Provinsi Gorontalo. Jadi dia berada di utara Sulawesi, seperti itu. Iya, pada malam hari ini alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah pio-piohu. Iya. Pio-piohu dalam bahasa Gorontalo berarti baik-baik saja. Oke, jadi untuk malam hari ini Mbak, tema kita adalah mistisisme dan logika. Jadi kedua ini harus kita sandingkan, gitu ya Mbak ya. Yang mungkin para pemirsa juga tidak asing ya untuk kedua kata ini, mistisisme dan logika. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan malam hari ini ya Mbak ya, kira-kira Mbak pernah nggak mengalami yang namanya mistisisme ini atau kejadian yang mungkin tidak kasat mata? Baik, terima kasih Mbak Nur. Seperti yang Mbak Nur bilang tadi tentang mistisisme dan logika ya. Itu semua berhubungan tentang sesuatu yang tentang kegaiban atau gaib. Kalau untuk ke pengalaman pribadi itu sendiri, itu pasti ada. Ada. Seringnya sih iya. Bisa dikatakan iya. Ya mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak. Apa yang Mbak? Mungkin pernah nggak mengalami itu, pernah kan? Iya. Jadi mungkin kapan, di mana? Kalau untuk kegaiban yang bersangkutan dengan diri saya sendiri. Iya, itu pertama kali mulai merasakan bahwa oh ada yang aneh dengan saya. Oh ada yang saya lihat gitu. Keanehannya itu sebetulnya enggak secara refleks begitu Mbak. Secara refleks. Itu awal dari mulai itu biasanya saya sakit dulu. Diawali dengan sakit. Jadi waktu itu saya sakit yang kalau dibawa ke medis itu kan orang medisnya bilang nggak ada apa-apa gitu. Tapi secara raga sakit gitu kan? Sakit, karena ada faktor yang mendukung rasa sakit itu seperti di anggota fisik itu seperti lidahnya itu kayak ada muncul nanah gitu. Yang mana? Itu awal Lidahnya? Ya.
Jadi pemirsa, lidah muncul nanah ya, seperti nanah. Dan itu ketika dibawa ke dokter dinyatakan tidak ada penyakit sama sekali. Jadi itu pendukung pertama yang mungkin menurut Anda itu bukan sesuatu yang kalau dipikir secara logika itu sebenarnya nggak masuk gitu. Awalnya kita berpikir secara logika itu memang betulan sakit medis. Memang sakit, iya pada umumnya. Jadi, ya kan. Karena sudah keseringan kita membawa ke dokter begitu, tapi keterangan dokter nihil. Iya, ada beberapa dokter yang bilang itu tidak ada apa-apa, hanya sekedar sariawan dan lain-lain. Makanya dilakukan pengobatan medis pun itu tidak terjadi efek apa-apa, dia tetap dalam keadaan begitu. Iya. Terus mungkin bisa diingat-ingat kembali kira-kira kejadian itu tahun berapa, tanggal berapa gitu. Kalau tidak salah sekitar tahun 2008, 2009, sekitar 2008-2009. Berarti sudah lumayan lama gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang mistisisme dan juga logika ya, dari kejadian yang Mbak alami ini kira-kira hubungannya memang sudah ada ya. Jadi kalau secara mistis ya seperti tadi, dibawa ke dokter ya kan, tapi mungkin kata dokter memang tidak ada apa-apa gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita gali lagi atau kita berpikir secara logika itu apa gimana, atau mungkin mistis mengalahkan logika atau gimana? Logika yang dikalahkan sama mistis. Nah iya, berarti mistis mengalahkan logika gitu loh. Ya jadi seperti itu ya Mbak ya. Oke, dan kalau boleh tahu kira-kira sudah berapa lama itu? Maksudnya pada saat Anda sakit itu 2009 ya, 2009. Nah, itu ada sekitar berapa hari atau berapa bulan sakit? Sekitar sebulan, Mbak. Sebulan. Itu sudah mulai tahap penyembuhan. Tapi penyembuhannya itu tidak berdasarkan medis. Berdasarkan medis itu maksudnya kayak gimana tuh? Jadi waktu saat itu karena sudah dari pihak keluarga sudah mengupayakan segala sesuatunya berdasarkan medis, pengobatan medis, tapi tidak ada hasilnya juga, maka saat itu ada beberapa pihak itu yang datang untuk menolong menggunakan pengobatan non medis. Iya. Itu kayak apa ya? Kayak dukun atau gimana gitu? Sebagian ada dukun, sebagian juga ada yang tidak bisa dikatakan dukun, tapi paham tentang hal-hal yang seperti itu. Iya, jadi pemirsa, memang kalau misalnya di saat kita sakit, kemudian kita bawa ke dokter, dan katanya dokter itu tidak ada apa-apa, dan kita merasakan hal yang sangat sakit, nah di situ logika kita bermain gitu kan. Nah, tetap ada alternatif yang akan kita tempuh. Seperti itu ya Mbak ya. Ya, dan kalau kita berbicara tentang mistis, apalagi guna-guna ya, mungkin di bahasa Gorontalonya itu biasa disebut dengan guna-guna. Itu kita percaya atau tidak percaya, itu ada. Guna-guna itu ada, mistis itu ada. Iya, jadi Mbak, intinya kedua-duanya ditempuh. Jalur medis dan juga jalur mungkin non medis seperti itu, dan memang harus seperti itu karena ya kita percaya nggak percaya, terima atau nggak terima, gaib itu tetap ada gitu kan. Oke Mbak, selanjutnya mungkin dampak yang Mbak rasakan ketika mengalami hal yang sudah Mbak ceritakan itu seperti apa untuk keseharian itu? Kalau untuk dampak yang dibawa kan Mbak, sebagian orang yang mengalami rasa sakit seperti ini, kalau yang dalam tanda kutip sakit itu kan Mbak, pasti akan ada sesuatu yang efek di dalam diri kita sendiri itu seperti dari yang kita normal bisa menjadi sesuatu orang yang dalam artian bisa melihat sesuatu yang tidak dapat orang pada umumnya lihat gitu. Ya, kalau misalnya saya mengutip dari perkataan Mbak, berarti secara tidak langsung Mbak mengatakan bahwa Mbak sudah pernah melihat begitu. Pernah melihat juga? Ya, karena di masa pengobatannya itu kan untuk pengobatan yang medis itu kan kita dibuka, ada namanya dibuka
dibuka itu orang yang paham, yang tahu. Jadi seperti itu kita diperlihatkan ini loh yang ada di dekat kita, ini loh yang jadi pengganggu di dekat kita, gitu. Jadi saat itu kalau dikaitkan dengan rasa sakit yang waktu itu kan jadi gini Mbak, jadi maksudnya waktu sakit itu tiba-tiba ada orang yang datang kan, terus saya dibuka mata batunya. Ketika dibuka mata batunya yang saya lihat di depan itu, refleks saat saya lihat di depan itu ada makhluk, tapi makhluknya itu berwujud seperti kera. Iya, tapi jumlahnya sangat banyak, sangat banyak. Nah, ketika melihat apa yang tadi sudah dikatakan itu langsung refleks takut atau gimana? Itu hal yang paling pertama. Nah, ketika Anda takut, apa yang Anda lakukan, Mbak? Waktu saat itu lebih takut sih tidak mendominan, karena saat itu kan pagi hari, jadi lebih ke kaget. Karena pandangan pertama saat dibuka itu dan jaraknya itu terlalu dekat, dan Mbak sama saya itu terlalu jauh, ini dekat. Ya kalau misalnya dekat ya lari dong, takut loh dicakar. Tapi itu saya tidak lari. Saat itu saya tidak lari, lebih ke kaget. Kaget? Iya. Logika main nggak tuh? Main. Jangan sampai ini yang sudah mengganggu saya selama ini karena jadi-jadian ini. Sebelum saya dibuka itu kan saya sudah diarahkan begini. Oh, berarti sudah ada pengantar. Jadi mungkin tidak terlalu kaget karena memang sudah ada pengantar bahwa sebentar mungkin atau esok ada ini penunggu atau yang sudah mengganggu selama ini, seperti itu. Secara kasusnya saya sudah melihat sebelum itu kan, waktu itu kan kita ngambil gambar Mbak, ada foto begitu. Jadi pas ada saudara saya ambil foto itu, di foto itu di belakang foto anak saya itu ada monyet sama nenek-nenek di bahunya. Wah, merinding loh pemirsa. Jadi saya sudah lihat di gambarnya sebelum saya dibuka mata batinnya. Iya, sesuai tema kita kopi penunggu. Jadi penunggunya untuk malam hari ini, narasumber kita ini adalah kera jadi-jadian nih, sambil merinding. Terus untuk nenek-neneknya itu gimana Mbak? Waktu saat ini kalau untuk saat itu ya Mbak ya, di pagi harinya itu saya tidak terlalu berefek. Tidak terlalu berefek? Paginya tidak. Tapi pada saat malam hari, ketika orang yang obat itu pulang, tinggal saya sama orang tua kan, saat sudah malam itu, bukan hanya nenek-nenek yang saya lihat, bukan hanya saya, semuanya, tapi semua dari segala jenis itu. Bahkan di dalam kamar, di atas lemari itu ada perempuan rambut panjang itu udah gantung. Allahu Akbar. Gitu. Berarti itu sudah lengkap ya? Iya, jadi makanya waktu pagi saya tidak terlalu berasa kan. Jadi ketika malam waktu mau tidur muncul semua. Iya, karena prosesnya kan saat itu saya lagi sakit. Jadi waktu itu tidur sama orang tua, sama mama sama papa. Itu yang Anda alami, Anda alami 2009. Jadi ketika bangun itu di depan lemarinya kan di depan tempat tidur, itu perempuannya dia duduk terus kakinya digoyang-goyang. Waduh. Saya saya takut, itu sudah takut karena ini maksudnya sudah tidak wajar. Itu kejadian tahun berapa itu? 2009 juga? Tidak, itu bukan 2009. Itu tapi sekitar 2010 atau 2011. 2010 atau 2011 ke 2021 mungkin masih ada. Masih juga sampai saat ini. Coba lihat di sini atau di belakang saya ada nggak? Oh, jangan bahasa jauh loh, saya mau pulang gimana? Hah? Kalau saya bilang di dekat Mbak ada gimana? Ya kalau di dekat saya berarti saya sendiri dong, memang saya setan juga. Mbak, terus untuk saat ini kalau misalnya lihat pemandangan yang seperti tadi, masih kaget, masih suka kaget atau ya dianggap biasa aja lah kalian, so tahu deh, so tahu kalau dalam bahasa Gorontalo, oh kita so tahu ngana, kita so tahu sudah Jo. Ya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin aku udah tahu itu siapa, jadi aku nggak kaget lagi ya kan. Terus sekarang ini gimana? Hal yang begitu sih Mbak, kalau munafik ya kalau saya bilang saya tidak kaget, ada masanya tiba-tiba saya juga kaget ketemu dengan hal yang begitu. Oh iya dong. Untuk meminimalisir hal yang begitu dari tahap usia. Jadi waktu itu kan kejadiannya usia saya masih sangat-sangat belia. Iya, masih sangat belia. Karena jika waktu itu saya sudah punya anak Mbak. Oh, sudah punya anak juga. Ini masih dikategorikan masih muda lah saat itu. Jadi bertambahnya usia dihadapkan dengan hal-hal yang demikian, bertemu dengan makhluk yang itu bahkan lebih dari itu pun, jadi kayak sudah jadi kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan. Tapi kalau untuk
takut sendiri, saya tidak munafik, kadang juga saya takut. Iya. Tiba-tiba rasa itu karena itu manusiawi. Oke. Jadi tiba-tiba rasa takut kalau ketemu dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, jadi selain Mbak, kira-kira ada siapa saja yang tahu tentang keadaan Mbak ini yang bisa melihat langsung atau secara kasarnya bisa berkomunikasi dengan mereka, kira-kira keluarga, ibu, adik, atau mungkin anak? Ada Mbak yang tahu? Yang tahu dan yang paham itu sebagian besar itu keluarga. Keluarga itu keluarga dari ayah, keluarga dari ibu, terus lingkungan sekitar dan teman-teman pasti dekat saja. Untuk tetangga yang ada di dekat rumah saya itu bukan tidak tahu. Misalnya untuk imbas kepada anak? Kalau imbas ke anak itu sih Mbak, kalau saya waktu saat itu kan posisinya anak saya kan masih juga umurnya masih lagi ya Mbak ya. Jadi waktu saat mengalami hal yang demikian, ada satu saya katakan guru ya Mbak ya, itu bilang ke saya begini, lebih baik bersihkan satu tempat yang untuk anak. Gitu. Iya, karena mau kita bagaimanapun keadaan orang tuanya pasti efek itu pasti ada di anak. Oh betul sekali itu Mbak. Tadi itu katanya tempat anak harus disterilkan, gitu kan? Harus dibersihkan dalam tanda kutip. Itu adalah suatu masalah Mbak. Nah, selain masalah itu mengganggu nggak dalam kehidupan Mbak? Kalau saat itu pada saat pertama kali saya mengalami fase yang itu Mbak, ada rasa kebanggaan sendiri dalam diri itu, wah saya bisa melihat sesuatu yang begitu. Iya, karena nggak bisa dilihat orang lain. Jadi kalau macam bahasa orang kalau dia bilang saya baraba. Ya, baraba. Ya, saya action dengan hal-hal yang demikian. Saya mau eksis dengan sesuatu yang demikian berhubungan dengan kegaiban itu. Saya eksis saat itu. Tapi makin hari makin kesini saya menjalani prosesnya itu, kalau untuk mengganggu lebih dari itu, bahkan saya sempat menyalahkan diri saya sendiri. Saya bilang saya tidak suka dengan hal ini. Sempat saya mengatakan bahwa saya tidak suka, saya tidak menerima dengan hal-hal yang begini. Iya, karena lama kelamaan tetap kita tuh merasa sudah malah bersahabat dengan yang gaib, ya kan? Dan berpengaruh. Berpengaruh tentunya. Ya. Pasti. Karena kapan kita dekat dengan mereka, karena kita tidak melakukan penolakan apapun, jadi kan mereka sudah merasa nyaman dengan keseharian kita. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita akan mengunjungi sesuatu, kemanapun kita akan bersosialisasi, jadi kita merasa bahwa kita itu dibayang-bayangi sama mereka. Dibayang-bayangi. Pada saat Mbak sholat, apakah mereka mengikuti gerakan Mbak sholat? Karena kalau mungkin saya korban sinetron ya pemirsa ya, atau sahabat kopi di rumah, saya melihat ada salah satu film yang itu setannya ketika orang sholat dia juga ikut di belakang. Kira-kira seperti itu nggak pengalaman? Enggak. Tidak. Tidak, tapi ada sesuatu yang waktu kita sholat itu memang ada sesuatu kayak mengikuti di belakang, kayak diperhatikan. Tidak juga. Mereka kayak ada di samping, tapi ada juga yang mengikuti kita di sholat, tapi itu bukan gaib, tapi itu bukan sebangsa jin atau apa gitu. Jin baik. Kita belum bisa menyatakan bahwa itu apa. Bahkan saya sendiri tidak tahu ketika saya sholat, cuma sepintas saya lihat kayak ada yang sholat di belakang, itu saja. Tapi kalau untuk mendeskripsikan sembah itu apa, saya belum bisa bilang itu apa, karena saya pun belum bisa tahu. Iya, Oke, jadi ini pemirsa, saya punya satu pertanyaan yang konyol, tapi saya pengen tahu. Bisa nggak saya tanyakan itu? Apa itu? Mbak suka nggak nonton film horor? Suka, tidak suka sih. Tapi suka? Pernah? Nah, dalam keadaan seperti itu, di saat Mbak nonton film horor, itu reaksinya mereka kayak gimana, Mbak? Siapanya saya atau yang setannya ini, yang setan aslinya ini? Ketika Mbak lihat film horor, terus tiba-tiba ada mereka di samping, itu gimana ceritanya? Biasanya sih itu bukan hanya di film saja, Mbak. Kayak kita lihat satu siaran televisi yang ada entah itu quiz atau talk show yang ada berhubungan dengan kegaiban gitu. Kadang kan saya perhatikan baik-baik siaran itu,
entah kenapa saya merasa bahwa diri saya sudah ada di situ. Sudah ada sih, berarti tempat itu, bahkan yang dikatakan walaupun itu rekayasa ya Mbak, walaupun itu rekayasa, ketika mereka mengatakan ini ada makhluk begini, ini makhluk imajinasi, entah itu halusinasi, saya merasa bahwa yang dikatakan itu sudah ada di sekitar saya sendiri. Kayak dejavu gitu ya? Kayak dejavu iya, gitu. bahkan saya sudah masuk di arena itu. Bahkan ketika sama pembawa acaranya mengatakan bahwa ada kan salah satu pembawa acara itu yang lagi top, itu kan ketika di sini loh ada tempat, di sini ada pintu, di sini pintu. Mereka tidak mendapati saya kan sudah ada di situ. Mbak sebagai pemeran itu, wah, berarti ini udah sudah mendalam sekali loh. Yang ditakutkan tuh lama-lama jadi gila loh Mbak. Karena kita takut sendiri, kita berimajinasi sendiri, dan itu sangat-sangat tidak normal menurut saya. Dan itu salah satu akibat yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah itu dampak ya, termasuk di dampak. Itu mempengaruhi kehidupan saya sendiri. Bahkan ketika saya kehidupan yang rutin, yang dari kehidupan sehari-hari itu, ketika terlalu banyak persoalan yang saya alami, misalnya ketika saya capek, ketika saya lelah, atau ketika saya emosi, itu kadang hal-hal yang demikian itu besar pengaruhnya dalam diri saya. Jadi saja saya maaf ini misalnya seperti kayak kesurupan gitu. Saya percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin bahwa diri saya kesurupan itu, orang yang menyaksikan itu bilang kamu kesurupan. Tapi saya merasa bahwa diri saya ada, cuman memang tingkat emosi saya memang Oke, stop di situ dulu Mbak. Kita bicara tentang kesurupan nih, sudah disentil oleh teman kita. Nah, untuk malam hari ini, narasumber itu sebenarnya bukan cuma satu. Kita punya narasumber yang kedua, dan ini sangat berhubungan dengan, apa yang namanya tadi ya? Kesurupan.